Giant Sea Wall atau tembok raksasa laut akan dibangun di sepanjang pesisir Pulau Jawa bagian utara. Pembangunan Giant Sea Wall atau tanggul laut raksasa mulai dari Banten hingga Surabaya sangatlah fantastis. Anggaran pembangunan Giant Sea Wall ini angkanya bisa mencapai 600 triliun rupiah. Bahkan, itu baru bangunannya saja dan belum ditambah dengan sanitasi, penyediaan air bersih, dan lainnya. Sehingga, apabila ditotal sekitar bisa mencapai 800 triliun rupiah. Proyek ini direncanakan sepanjang 700 km sampai 958 km dari Banten hingga Jawa Timur. Proyek ini bertujuan untuk melindungi jutaan hektar sawah di pantai utara Pulau Jawa, yang mana berpotensi tenggelam karena air laut yang meninggi dan permukaan tanah yang tenggelam. Apakah Giant Sea Wall solusi untuk cegah Jawa dari tenggelam? Apakah bisa atau tidak bisa? Ini harus. Kalau tidak, pantai utara tenggelam. Ya kan? Presiden Prabowo Subianto berencana membangun tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall di sepanjang pesisir Banten hingga Jawa Timur demi melindungi wilayah pesisir yang berpotensi tenggelam. Proyek tanggul laut raksasa ini harus segera dimulai. Pasalnya, ada ancaman sawah-sawah di pantai utara atau pantura Pulau Jawa akan tenggelam. Giant Sea Wall atau tembok laut raksasa adalah struktur yang dibangun di sepanjang bagian pantai yang memisahkan lahan dan air terutama untuk mencegah erosi dan kerusakan lain akibat gelombang atau ombak. Dalam arti lain, Giant Sea Wall adalah tembok laut yang direncanakan dibangun untuk melindungi garis pantai. Proyek pengembangan pesisir tersebut meliputi konstruksi dinding sepanjang pantai, bangunan penampung air, dan reklamasi lahan. Berhasilnya Giant Sea Wall ini mungkin terwujud 25 tahun, 30, bahkan 40 tahun yang akan datang. Tapi disitulah tanggung jawab kita untuk generasi yang di bawah kita. Program pembangunan Sea Wall ini mungkin memakan waktu 20 tahun, bahkan bisa sampai 40 tahun. Mungkin bisa lebih dari 2 atau 3 presiden yang melaksanakan. Secara statistik, 80% penduduk Jawa bermukim di bagian utara, sedangkan sisanya tersebar di bagian tengah dan selatan. Dengan demikian, populasi besar di kota-kota di Jawa bagian utara ini perlu diselamatkan. Wilayah yang tenggelam, ada 2 hal yang terjadi, yakni kenaikan muka air laut dan penurunan muka tanah. Seperti Giant Sea Wall Jakarta, proyek yang sudah dimulai sejak tahun 2014 dan direncanakan sepanjang 32 km. Proyek ini bertujuan untuk melindungi Jakarta dari banjir rob dan mencegah air laut merembes ke daratan. Jakarta dilindungi tanggul agar tidak tenggelam. Meski tanggul ini bermanfaat, tetapi penurunan muka tanahnya tidak berhenti di wilayah tersebut. Salah satu masalah yang menyebabkan penurunan muka tanah Jakarta dipengaruhi oleh penyedotan air tanah yang gila-gilaan. Akibatnya, permukaan tanah di DKI rata-rata mengalami penurunan 1–20 cm per tahun. Untuk Giant Sea Wall sepanjang Pulau Utara Jawa, proyek ini direncanakan sepanjang 958 km dari Cilegon, Banten, hingga Gresik, Jawa Timur. Proyek ini bertujuan untuk melindungi jutaan hektar sawah di pantai utara yang berada di Pulau Jawa. Anggaran yang dibutuhkan untuk proyek ini bisa mencapai angka 600 triliun rupiah. Bahkan, itu baru bangunannya saja dan belum ditambah dengan sanitasi, penyediaan air bersih, dan lainnya. Sehingga, apabila ditotal bisa mencapai sekitar 800 triliun rupiah. Namun rupanya, program pembangunan Giant Sea Wall ini masih menjadi pro kontra di masyarakat. Pasalnya, meski Jakarta yang dilindungi tanggul tidak tenggelam, penurunan muka tanah tidak akan berhenti di wilayah tersebut. Pembangunan tanggul untuk masalah tenggelamnya pesisir hanya cocok diterapkan di berbagai wilayah, tak bisa di sepanjang pesisir utara dari Banten hingga Jawa Timur. Hal ini dipengaruhi oleh rata-rata kenaikan air laut, penetrasi air laut ke darat yang menyebabkan banjir rob, hingga urban development atau pengembangan wilayahnya. Selain itu, masalah pendanaan untuk konstruksi serta perawatan yang harus dilakukan untuk konstruksi di atas tanah lunak tersebut akan sangat besar dan tidak menutup kemungkinan akan adanya praktik korupsi. Daripada terus menghadang air yang datang, apakah masyarakat di kota pesisir utara Jawa lebih baik dipindahkan?
Mengingat adanya peningkatan suhu bumi yang membuat permukaan air laut akan terus naik, sehingga laut tidak mungkin dipindahkan. Kenaikan muka air laut dan penurunan muka tanah adalah penyebab wilayah tenggelam dari banjir rob yang datang. Giant Seawall atau tanggul laut, benarkah sebuah solusi? Pembangunan Giant Seawall atau tanggul laut raksasa mulai dari Banten hingga Surabaya sangatlah fantastis. Anggaran pembangunan Giant Seawall ini bisa mencapai 800 triliun rupiah untuk melindungi jutaan hektar wilayah di pantai utara Pulau Jawa. Yang mana berpotensi tenggelam karena air laut yang meninggi dan permukaan tanah yang tenggelam. Apakah Giant Seawall solusi tidak Jawa dari tenggelam? Atau didiakan saja, sehingga berlahan, wilayah pesisir Jawa tenggelam? Pasalnya, ada ancaman sawah-sawah di pantai utara atau pantura Pulau Jawa akan tenggelam. Bagaimana menurut Anda, apakah proyek pembangunan seawall atau tanggul laut harus diteruskan? Semoga video ini bisa menambah wawasan kita semua. Terima kasih atas kunjungannya ke channel ini. Dukung selalu kemajuan channel ini agar terus berkembang, sehingga lebih semangat lagi membagikan informasi bermanfaat dan ide kreatif lainnya. Subscribe, like dan komen bila ada kritik saran.